Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Irfan Muhammad ya, Kapusdatin Bappenas yang sudah memberikan pengantar juga tadi arahan, dan juga terutama Pak Jarot ya yang tadi sudah di awal membuka, dan juga Bapak Ibu sekalian ya, Bu Dewi, Pak Reza, dan yang lainnya yang mungkin terima kasih hadir sudah 27. Jadi Pak, nanti kan saya akan coba beberapa agenda nanti yang saya jawabkan, tetapi paling tidak ini yang sudah output luar bagus yang mungkin bisa dijadikan, dan ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita. Artinya nanti apakah kita akan menghasilkan ini secara rutin, dan nanti akan saya sampaikan. Saya akan share screen apa yang bisa saya sampaikan nanti ini, Pak. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat begitu. Jadi nanti saya akan menyampaikan, slide-nya memang banyak, tapi karena saya singkat beberapa ya, karena waktu juga nggak mungkin semua, tapi secara rinci nanti akan saya sampaikan. Jadi kenapa situasi itu ada sebetulnya di latar belakangi beberapa hal, bahwa kita selalu yang saat ini tersedia adalah hanya data-data produksi, dan produksi. Sementara petani dituntut meningkatkan produksi sehingga kesejahteraan petani itu seperti apa sebetulnya. Nah, ini yang seringkali tidak bisa kita selalu berdebat sendiri karena tidak ada data yang memungkinkan, begitu ya. Sehingga bahkan sekarang ini juga sebagai indikator dari pihak parlemen juga sudah mengarah ke sana dengan ditunjuknya NTP menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Tetapi jujur sebetulnya NTP itu masih jauh dikatakan kesejahteraan petani, karena yang itu aja mengatur dua, harga, sebetulnya relatif harga saja ya, harga yang di tingkat petani dan juga harga yang dibayar petani. Nah, sulit untuk mengontrol yang harga yang diterima petani karena itu kaitannya sama inflasi ya gitu. Jadi sebetulnya tidak murni dari progres dari sektor pertanian saja sebetulnya. Ya, ini sebetulnya petani memang dari sisi jumlahnya banyak, jumlah penduduknya juga banyak, penyebabnya dari pertanian, bahkan ada juga yang dari tenaga kerja juga menyumbang paling banyak, tetapi secara PDB juga nomor 3 seluruh sektor ya. Meskipun kemarin di 2020 masa pandemi dia menampilkan sendiri yang salah satu dari beberapa sedikit subsektor yang positif. Nah, sehingga di sini barangkali mungkin akan bisa memberikan beberapa hasil atau indikator yang bisa membantu evaluasi monitoring progres pembangunan ya. Terutama di sini nanti tentunya data yang lain yang sekarang ini secara pertanian, khususnya pertanian masih terbatas daripada subsektor masing-masing ya gitu ya. Ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan. Jadi ketika kesejahteraan petani secara umum, nah ini yang tidak ada sendiri. Nah, sehingga ini yang tentunya kehadiran dari Sitasi Agris ini yang menjadi kepentingan utama atau mungkin menyediakan ya, karena dengan adanya survei yang sama ini ada, tidak mungkin bisa disediakan yang intinya SDGs yang pertanian yang di bawah komando FAO, dan tadi sampaikan Pak Jarot ya memang hanya tersedia di Susenas saja, hanya PUU dan FIS ya. Jadi undernourishment dan juga food insecurity experience of skill. Kalau memang tidak ada dan indikator yang lain ini tidak bisa sendiri, tidak juga bisa dihasilkan dari Susenas. Nah, sehingga ini sebagai didedikasikan memang untuk utamanya bagaimana memotret pertanian itu sendiri, karena Susenas tidak semata-mata hanya untuk pertanian, tetapi dia masyarakat umum. Kebetulan dua indikator tadi yang FIS dan PUU, yang salah satu dari indikator goal 2 itu memang untuk masyarakat umum ya, tingkat kelaparan masyarakat umum dan sebagainya. Dan indikator yang sudah ini disampaikan utamanya yang itu adalah indikator 231, 232, 241. Jadi ini dua indikator penting, 3 indikator penting yang di goal 2, dan ini nanti bisa disampaikan di dalam indikator. Ada tambahan lagi yang bisa disampaikan yaitu indikator 51 ya. Jadi ini memang ketika dipimpin oleh
Bu Woro selalu meminta meskipun counterpartnya bukan pertanian tetapi adalah KPPA ya, tapi bertujunya kepada sektor pertanian seperti apa. Nah ini sehingga ini bisa 4 indikator yang menjadi indikator utama di sektor pertanian ya. Nah ini sebagai langkah awal kita melakukan survei pertanian terintegrasi, tetapi karena ini masih di awal, kita melakukan bisa dikatakan sebagai coba kita melaksanakan di 3 provinsi ya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTB ya. Itu kabupatennya bisa sebagai kabupaten-kabupaten sentra dan yang ada di masing-masing provinsi. Jadi kita berharap nanti ini adalah bisa kita lihat masing-masing 4 indikator SDGs tadi yang dari ke-4 provinsi atau gambaran nasional ya tentunya gabungan dari 3 provinsi ini. Karena dana yang tersedia untuk melakukan uji coba hanya tersedia di 3 provinsi ini ya. Kami pun melakukan revisi untuk beberapa kegiatan kita konversikan untuk mendukung kegiatan ini ya. Kita revisi dulu untuk bisa terlaksana di tahun 2020 kemarin ya. Nah, ini beberapa hasil. Nanti akan intinya indikator SDGs yang bisa kita hasilkan ini sudah indikator global ya. Jadi bukan proxy lagi ya. Jadi kalau di Sekretariat SDGs atau mungkin yang dikatakan mungkin dashboard SDGs tadi ada yang sebagian proxy, sebagian indikator lokal ya, spesifik lokal proxy ya sebagai indikator global. Maka di sini SDGs 231 dan 23 ini sudah sekaligus indikator global ya. Kalau udah indikator global maka tentunya juga sudah bukan ada proxy lagi gitu. Jadi nanti tidak ada proxy lagi ya. Jadi kalau saya hanya menyampaikan sedikit bahwa 231 itu adalah terutama di goal 2 yang tepat catatan pekerjaan di bawah target 2 ini kalau saya sampaikan sedikit ya. Jadi menggantikan yang disebut di situ adalah produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skill. Itu kita namanya itu terminologinya adalah small scale food producer farmer. Nah, bagaimana food scale producer farmer ini yang menjadi perhatian. Pendapatannya bagaimana dan bagaimana produktivitas produksi ini. Jadi goal 2 itu targetnya yang secara umum yang tadi POU sama EVS Pak sampaikan Pak Jarod tadi itu adalah untuk masyarakat umum. Nah, sehingga yang 231, 232 itu khusus si pelaku pertanian sendiri, tetapi bukan seluruhnya, tetapi hanya terkonsentrasi di petani-petani kecil. Jadi kalau dulu kita baru bisa menyajikan petani gurun, tetapi ini lebih rigid lagi targetnya, menentukannya definisi, jadi tidak sama dengan gurun lagi ya. Tetapi ini memang nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mendapatkannya definisi dari produsen makanan kecil itu sendiri gitu. Sehingga ini nanti kita akan bisa lihat progresnya, perkembangannya. Nah, untuk menentukan kriteria petani kecil ini kita dapatkan petani ada dua sisi yang untuk menentukan. Jadi dari sisi yang disebut ada 2 ukuran yang dipakai, adalah ukuran fisik pertanian atau mungkin fisik pertanian bisa dikatakan sebagai aset dia yang dimiliki seperti apa, kemudian bagaimana revenue-nya atau pendapatannya, begitu ya. Jadi kalau petani-petani tadi kita taruhlah gampangnya kita bikin kumulatif distribusi ya, distribusi kumulatif dari yang punya lahan kecil, yang punya ukuran fisik kecil sampai yang tinggi. Kemudian kita hitung, kita ambil nanti 40% terbawah dari distribusi fisik tadi ya. Nah, kemudian ukuran yang kedua adalah revenue atau pendapatan sendiri kita ukurkan dari yang kecil yang terbesar. Kita ambil juga 40% yang terbawah ya. Nah, sehingga di sini irisan dari kedua pendekatan ini atau dua kriteria ini itulah yang disebut sebagai small scale food producer farmer atau kita sebut petani skala kecil ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan petani gurem. Dan sekali lagi yang dimaksud petani di sini yang small scale food producer itu hanya yang bergerak di crop ya, dan juga hanya peternak. Jadi tidak termasuk perikanan dan juga tidak termasuk kehutanan ya di situ. Jadi dan di sini maka ketika untuk yang crop maka yang di fisiknya itu adalah ukuran lahannya ya, luas lahannya dari, kemudian ketika dia peternak maka kita hitung sebagai berapa ekor dia memiliki
ternak itu. Tapi kita tahu bahwa ternak itu ada macam-macam, ada sapi dan sebagainya, maka itu kita sebut namanya satuan konversinya namanya TLU, ya Tropical Livestock Unit. Ya nanti bagaimana saya sampaikan. Jadi tentunya kan punya satu kebo dengan 100 kambing kan tentunya agak berbeda. Nah itu yang disebut penyamaan. Karena ini semua global, indikator global bisa dibandingkan seluruh negara, sehingga dia harus menggunakan konsep yang global juga. Nah itu yang untuk peternakan adalah global, tapi kalau ukuran hektar itu adalah sudah ukuran internasional atau global. Kemudian di sini lagi, satuan pendapatannya itu bukan rupiah, bukan dolar lagi, tetapi sudah dolar PPP, ya gitu. Nah, dolar PPP nanti saya sampaikan di sini sekitar ini menggunakan acuan bank juga, satu PPP ya bukan 14.000 tetapi sekitar hanya 4.000 sekian ya, 4.000 mungkin lebih rendah dari 5.000 ya. Jadi kalau nggak salah kurang lebihnya sekitar sekitar 4.743 ya, atau mungkin ya tepatnya 4 jutaan ya. Jadi 4,7 juta atau 5 jutaan kurang sedikit itu sebagai $1 tapi PPP. Jadi nanti yang pendapatan petani adalah dalam satuan dolar PPP, bukan rupiah, bukan dolar ya. Jadi hasil yang dapat dengan menggunakan kriteria tadi, maka kita bisa menentukan jumlah berapa sih jumlah petani skala small scale food producer itu yang atau kita singkat sebagai SSP, atau mungkin nanti ini baru istilah tim BPS saja menentukan SSP, tapi nanti bisa kita lihat singkatannya apa sebetulnya ya. Tapi karena ini atau petani scale sudah cukup, atau PSK, tapi kan lucu juga nanti kan. Tapi sehingga kita pakai small scale producer itu. Jadi nanti kita lihat sekali lagi, kalau lihat uji coba di 3 provinsi atau ini. Jadi secara Indonesia, secara total 3 provinsi tadi itu bahwa 28,77% petani kita itu adalah masuk skala petani small scale food producer farmer ya. Nah kalau kita lihat per provinsinya itu yang paling banyak skala kecilnya itu adalah di Jawa Barat ya, 35,82% petani di Jawa Barat itu adalah small scale producer farmer ya. Jadi kemudian di Jawa Timur 21,15%, yang di NTB itu 23,23% ya. Jadi 3 provinsi ini yang memiliki small scale producer farmer paling sedikit adalah di Jawa Timur ya. Itu dari penentuan persentase petani kecil yang ada di kita. Nah, kemudian kita masuk ke indikator 231 yang tadi bahwa dinyatakan kalau nggak salah ini yang di indikatornya yang di dashboard SDGs atau mungkin di metadata SDGs Indonesia itu masih bersifat proxy kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nanti Pak Anang bisa mengkonfirmasi saya gitu. Tetapi ini penghitungan indikator 2131 karena dulu dihitung dari sisi nggak tahu nilai tambah dan sebagainya. Tetapi di sini adalah volume produksi per unit tenaga kerja menurut kelas pertanian, ladang pembuahan dan ukuran perusahaan kehutanan ya. Jadi di sini formula penghitungannya hanya menghitung dari sisi rata-rata produktivitas tenaga kerja dari petani kecil ya sebetulnya. Jadi output per input tenaga kerja. Jadi artinya pendapatannya berapa dibagi jumlah kerja setahun berapa. Nah ini akan kita dapatkan ya. Jadi di sini kalau berdasarkan ini petani skala kecil di Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB itu dapat menghasilkan 36,3 US dollar PPP ya per hari kerja ya. Jadi kalau kita lihat itu secara nasional, tetapi untuk secara provinsi itu ternyata tadi small scale producer farmernya itu jumlah petaninya tuh paling banyak di Jawa Barat, tetapi dari sisi pendapatan ya itu dari produktivitas memang di Jawa Barat itu paling besar ya. Jadi kalau secara nasional 36,3 dolar PPP ya, maka di Jawa Barat adalah 43,58 dolar PPP dan yang paling rendah itu NTB ya. NTB hanya 20,15 dolar PPP ya. Jadi ini nanti bisa kita monitor ketika kita melaksanakan sitasi ya. Bagaimana untuk 3 provinsi ini nanti bisa kita bandingkan lagi di tahun 2021 progresnya ada kenaikan atau tidak gitu. Karena ini tergantung sekali sama jumlah dan juga sama pendapatan di setiap tahunnya gitu ya gitu. Nah kemudian untuk indikator 232 itu
bagaimana pendapatan rata-rata petani skala kecil itu. Jadi intinya kita kaitkannya dengan gross income. Jadi pendapatan petani tersebut, ya petani kecil, kemudian dikurangi biaya, ditambah jika beberapa kalau variestok juga tersedia. Nah, ini pendapatannya berapa? Kita lihat di sini, dari sisi pendapatan, dia adalah secara keseluruhan dalam setahun, petani skala kecil secara nasional itu adalah 641,97 US dollar PPB ya dalam setahun. Nah, kemudian kalau kita lihat per provinsinya, itu kita bagi yang skala kecil, ya petani skala kecil, ya kemudian dibandingkan yang hijau ini adalah petani yang itu adalah non skala kecil, ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari sisi pendapatan, memang petani Jawa Barat yang skala kecil paling tinggi, ya paling tinggi yaitu 683 ya US dollar PPP dalam setahun, kemudian Jawa Timur 573, kemudian NTB adalah 466. Tetapi ini berbanding terbalik dengan yang bukan kecil. Ternyata yang bukan kecil di NTB itu paling tinggi ya. Jadi kalau yang di Jawa Barat 736 dolar, kemudian Jawa Timur adalah 1650, kemudian yang di NTB itu paling tinggi ya, 2458,66 PPP, dolar PPP. Jadi tapi pola ini tentunya nanti akan kita lihat apakah pola ini memang pola gini ya, ketika pendapatan petani kecilnya turun, tapi pendapatan non petani kecilnya paling besar. Nah, kan nanti kita lihat karena ini baru satu provinsi apakah pola ini. Sementara sih polanya seperti ini ya. Jadi hasil uji coba kita dan mungkin waktu itu memang sampelnya juga nggak terlalu banyak barangkali ya, karena cakupan kabupaten pun hanya terbatas ya. Jadi NTB itu ada di tadi sudah saya sampaikan ya, di Dompu, di Sumbawa, dan ada satu lagi provinsi ya di Lombok ya. Jadi ini hasil yang sementara ada. Nah, itu dua indikator yang bisa dihasilkan sudah ya. Kemudian ini indikator yang paling kompleks dan paling rumit, yang ini pun saat ini kalau di dalam dashboard SDGs Bappenas itu masih didekati dengan proksi lahan berkelanjutan, tentunya luas lahan baku sawah. Ternyata ketika indikator global ini tidak serta-merta hanya luasan saja yang menjadi kriteria ini keberlanjutan atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita anggap target 24 itu adalah menjamin sisi produksi pangan yang kuncinya adalah yang berkelanjutan ya. Jadi yang sistem produksi pangan berkelanjutan dan prakteknya itu pertanian tangguh yang meningkatkan produksi. Jadi banyak ya, pada posisi produksi, produktivitas, kemudian membantu ekosistem, artinya lingkungan ya, kemudian terhadap perubahan iklim, kemudian ekstrim, tentang adaptasi bencana dan sebagainya. Juga serta kualitas tanah juga diperhatikan. Ini indikator dua yang paling rumit kita hasilkan ya, karena terdiri banyak sub indikator di situ ya. Jadi ini mungkin yang paling rumit dan mungkin tidak bisa dihasilkan dengan survei-survei yang saat ini ada di BPS ya. Tapi ini indikator yang paling penting di dalam indikator 241 dari sisi progres pertanian seperti apa ya. Jadi mungkin ini kriteria dari indikator 241, yaitu lahan pertanian pengelolaan di bawah kriteria produktif dan pertanian berkelanjutan. Jadi intinya tetap satuan luas, jadi lahan pertanian yang pengelolaannya di bawah batas kriteria produktif dan pertanian berkelanjutan dibagi dengan luas lahan pertanian. Jadi nanti ada indikator yang accepted ya, kemudian atau mungkin bisa, dan kemudian nanti akan kita lihat. Jadi nanti kita beberapa ada 11 indikator ya, ini. Indikator ada 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan juga dimensi sosial ya. Dan masing-masing nanti total ada 11 tema, ada subindikator atau 11 tema ya. Kalau ekonomi itu ada tiga tema atau 3 indikator ya, produktivitas lahan, profitabilitas atau keuntungan, kemudian ketahanan ya. Kemudian kalau produktivitas di nilai produksi per hektar, kemudian produktivitas ada pendapatan bersih petani ya, itu dari si profit ya. Kemudian ketahanan bagaimana mekanisme didekati dengan mekanisme mitigasi risiko ya, ini temanya ya, indikatornya. Kemudian kalau yang tema kesuburan tanah itu yang dilihat adalah prevalensi degradasi tanahnya seperti apa. Kemudian di tema kelima di dimensi lingkungan itu tentang penggunaan air, tentang kondisi ketersediaan air ya.
Kemudian di situ dari sisi yang tema 6 itu pupuk ya, penggunaan pupuk itu didekati dengan atau mungkin indikatornya adalah bagaimana petani melakukan manajemen penggunaan pupuk. Kemudian yang ketujuh, tema ketujuh adalah risiko pendapatan pestisida ya, tentang penggunaan pestisida atau obat-obatan di sini. Nah, indikatornya adalah bagaimana petani melakukan manajemen penggunaan pestisida ya. Kemudian di lingkungan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati ya, ini adalah bagaimana petani melakukan menerapkan praktek dukungan penggunaan karya berbasis agro ya. Jadi keanekaragaman hayati. Nah, kemudian di dimensi sosial itu ada tiga dimensi ya, tiga tema ya. Dimensi ketiga ada tiga tema, yaitu pekerjaan yang layak, yang indikatornya adalah berapa besar upah di pertanian. Kemudian untuk keamanan pangan itu adalah dengan istilah food and security experience skill. Jadi ini tadi hitungannya khusus secara kualitatif, secara kuantitatif di indikator yang sampaikan Pak Jarod tadi yang sudah tersedia dari Susenas ya. Tapi ini nanti akan kita lihat dari si prosentasenya ya. Kemudian petani yang menerapkan sistem keamanan pangan ya. Kemudian ada yang terakhir adalah kepemilikan lahan. Itu di dimensi sosial tema 11, dan juga ini adalah menghitungnya lah bagaimana tentang kepemilikan lahan. Jadi subindikatornya ada 11 tema yang masing-masing diwakili oleh masing-masing satu subindikator ya. Sehingga ada 3 dimensi, 11 tema dan 11 subindikator. Nah, ini kriteria secara total di 3 provinsi ya. Dari lihat 11 subindikator tadi itu adalah yang tadi diharapkan kan yang warna hijau ya. Kalau semua sudah ini ya, kemudian kita bagi 3 di masing-masing subindikator tadi, kita bagi prosentase diharapkan ya, kemudian dapat diterima ya, kemudian yang lain tidak berkelanjutan ya, jadi tidak sustainable ya. Jadi kita lihat tadi ini di produktivitas lahan ini ternyata banyak atau 89,72% di 3 provinsi adalah kategorinya statusnya tidak berkelanjutan ya. Kemudian dari keuntungan masih masuk paling yang tidak berkelanjutan hanya 2,87%. Kemudian dari sisi ketahanan adalah yang tidak berkelanjutan 8,16%, kemudian kesuburan tanah 4,65%, kemudian yang tentang penggunaan air 8,6% ya, kemudian yang penggunaan pupuk itu masih mayoritas tidak berkelanjutan. Artinya ya sesuatu yang mungkin harus kita perbaiki. Kita sih berharap semuanya menjadi yang diharapkan semua yang warna hijau ya. Kemudian pestisida juga lebih bagus daripada pupuk ya. Jadi karena hanya 1,51 berkelanjutan, tetapi masih diambang dapat diterima ya, 62,26%, yang diharapkan hanya 36%. Kemudian secara keanekaragaman hayati sudah yang hanya sedikit tidak berkelanjutan, kemudian yang menurut pekerjaannya termasuk layak itu adalah 34,56% yang tidak berkelanjutan, dan yang paling sekarang ini keamanan pangan memang yang paling sedikit ya, yang tidak berkelanjutan. Jadi artinya dari kecukupan pangan ya memang sudah ketersediaannya memang sudah hanya sedikit yang tidak berkelanjutan. Kemudian dari sisi kepemilikan tanah itu juga hanya 1,96. Nah, untuk menentukan status secara nasional, apakah pertanian atau indikator 241 itu untuk Indonesia seperti apa, maka diambil yang paling besar ya, itu yang statusnya tidak berkelanjutan. Misalnya yang berkelanjutan seperti apa. Jadi tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi untuk pertanian tidak berkelanjutan adalah 89,72% untuk subindikator produktivitas lahan ya. Tadi kemudian dengan mengacu status penilaian SDGs 241, maka ini yang paling maksimum yang tidak berkelanjutan, sehingga maka ini sebagai yang tidak berkelanjutan itu, maka bahwa dapat dikatakan 89,7% penggunaan lahan pertanian ya, ini yang praktek pertanian di Indonesia ya, yang diwakili 3 provinsi ini termasuk dalam kategori di bawah standar pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan. Ini adalah kondisi tahun 2020. Karena kita akan mencapai tadi di 2030 kan gitu sebetulnya. Semua adalah berkelanjutan, sehingga kita bagaimana dari 11 subindikator tema itu semaksimal mungkin harus ada nilai kecil untuk mendapatkan
uh, yang kita berkelanjutan. Nah, kita lihat di sini ya, grafik ini menunjukkan lahan di 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa, ini total ya secara nasional ya. Jadi yang paling berkelanjutan adalah dari sisi ketahanan, kemudian kesuburan tanah, kemudian penggunaan air ya, rata-rata itu. Nah, sehingga ini yang menentukan adalah produktivitas lahan ya. Jadi produktivitas lahan itu yang menentukan indikator 241 ya. Jadi kemudian yang kedua dalam arti sini yang merahnya tertinggi kedua itu adalah penggunaan pupuk. Jadi kalau nanti status produktivitas lahan ini kita harapkan hijaunya bisa membesar gitu ya, sehingga akan menurunkan yang merah ya. Sehingga ini yang kan kita harapkan sebetulnya lebih sedikit merahnya itu yang kita harapkan di dalam 241 ini ya. Itu yang disebut berkelanjutan ya gitu. Tapi dengan demikian maka sekitar 89 tadi menyatakan masih sistemnya tidak berkelanjutan di indikator 241. Nah, kemudian indikator yang terakhir ini kaitannya sama indikator kesetaraan gender di lahan pertanian ya, di indikator 51 ya, artinya dilihat dari 2 konsep di sini, kepemilikan dokumen dan juga hak kepemilikan tanah. Jadi selama dia petani ini memiliki dokumen yang sah ya, mungkin hak milik dan sebagainya ya, pasti dia statusnya nanti dia aman ya ini. Kemudian yang kedua, meskipun dia nggak punya sah, tapi kalau dia bisa punya hak untuk menjual, dia juga menjadi setara dengan yang dokumen yang sah dan juga bisa diwariskan atau tidak gitu. Jadi kalau saya petani, maka kalau saya mewariskan tanpa dokumen, maka ya dianggap saya yang kuat ya, atau mungkin yang secure ya, bahwa kepemilikan kita. Jadi ketiga variabel atas adalah variabel proxy untuk mengukur hak yang terjamin atas lahan pertanian. Jadi ini tidak hanya dokumen yang dimiliki secara sah, tetapi ada 2 proxy yang lain yang masih bisa didekati, adalah selama dia punya kemampuan untuk menjual dan mewariskan, maka dia juga termasuk memiliki kesetaraan dengan dokumen yang sah ya. Jadi kalau minimal 1 dari 3 tadi, maka sudah dianggap cukup untuk menunjukkan seorang sebagai pemilik hak kepemilikan atas lahan pertanian. Nah ini indikator 5A ini dibagi menjadi 51A dan 51B, dan masing-masing juga harus kita hitung berapa yang perempuan, berapa yang laki. Jadi kalau kita lihat 5A1AP itu adalah total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian dibagi total penduduk perempuan pada sektor pertanian ya. Sedangkan yang laki ya total penduduk laki-laki yang memiliki hak atas yang aman atas lahan pertanian dibagi dengan total penduduk laki-laki pada sektor pertanian ya. Artinya dari sini yang dimaksud pada sektor pertanian itu adalah jumlah seluruh ART di rumah tangga pertanian, baik yang sebagai petani atau tidak, itu sebagai pembaginya gitu ya. Jadi yang perempuan juga gitu ya, tetapi kalau di rumah tangga tadi dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian, maka dia baik yang anak-anaknya itu termasuk yang meskipun dia tidak beraktivitas di pertanian, maka bisa ini diikutkan sebagai pembagi ya. Jadi kalau sedangkan indikator kedua itu adalah 51B, ini yang benar-benar tentang gender perempuan ya. Jadi adalah yang total perempuan yang memiliki hak yang aman. Yang aman itu artinya yang kalau dia terdefinisi memiliki salah satu dari kriteria tadi, hak memiliki tanah, kemudian bisa menjual, bisa kemudian bisa mewariskan, maka dia masuk kriteria ini yang di atas ya. Kemudian tetap yang di pembaginya atau denominatornya itu total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian. Jadi total penduduk baik laki-laki perempuan ya. Jadi kalau kita, dengan mengikuti rumus tadi, maka persentase kepemilikan hak yang aman atas lahan menurut jenis kelamin itu kalau kita lihat di sini kalau secara perempuan itu yang memiliki hak yang aman ya, itu adalah hanya 5,07%. Sedangkan yang laki-laki itu lebih tinggi, tetapi hanya 21,67% ya. Sedangkan laki-laki yang tidak memiliki hak itu 32,7%, dan perempuan yang tidak memiliki hak itu lebih tinggi lagi, yaitu 40,50% ya. Nah kalau kita lihat dari per provinsinya ya, itu kalau kita bicara di sini, jadi secara rata-rata dari 100 penduduk perempuan dewasa di sektor pertanian, 10 sampai dengan 11 diantaranya memiliki hak yang terjamin ya, aman ya, secure kepemilikan lahan ya.
Kemudian kalau dari 100 laki-laki dewasa di sektor pertanian, maka 39 atau mungkin sampai dengan 40% yang hak yang terjamin atau secure, aman gitu ya. Tadi secara rata-rata dari 100 penduduk ya dewasa di sektor pertanian, maka 18 sampai dengan 19%-nya 18 sampai 19 perempuan dewasa yang hak terjamin atas lahan pertanian. Jadi untuk yang di 51B adalah kondisi di Indonesia, ini kesetaraan gender perempuan yaitu adalah sekitar 19% ya, atau 18,95% ya. Jadi kalau kita lihat secara umum di 51 ini yang A mewakili indikator 51A, kemudian P mewakili perempuan, yang L adalah laki-laki. Tadi seperti saya sampaikan per provinsinya di sini sebetulnya dari sisi 51B itu yang paling bagus adalah di Jawa Timur ya. Jadi ada 24,28%, kemudian di Jawa Barat itu 13,5% dan di NTB adalah 21,24% ya gitu. Tapi yang indikator yang perempuan itu memang 51A yang perempuan itu kalau di NTB 11,03, di Jawa Timur 14,3% dan di Jawa Barat itu hanya 7,97% ya gitu. Jadi selengkapnya nanti publikasi SDGs dari akreditasi ini yang kita sebut sebagai buku 1 nanti akan ada rencananya akan ada 2 atau 3 buku. Yang kedua adalah indikator lain yang dihasil oleh Akris tetapi bukan dari sektor bukan SDGs ya. Jadi publikasi SDGs dari akreditasi nanti dapat diakses di link ini ya. Jadi nanti tinggal diklik linknya ini maka kita akan dapatkan buku lengkap ya. Yang kemarin baru publish di webnya BPS ya. Ini sebagai sumber data baru, sumber kekayaan baru di dalam pertanian ya, sektor pertanian khususnya SDGs. Nanti di indikator pokok penting lainnya nanti akan menyusul di buku 2 gitu ya, gitu. Nah, indikator-indikator penting sementara saya baru coba ambil tentang nanti dengan Agris kita akan bisa lakukan kondisi demokrasi petani itu sendiri seperti apa termasuk luas lahannya. Jadi kalau kita lihat memang seluruh baik Jawa Barat, Jawa Timur maupun NTB itu 80%-nya itu adalah petaninya itu adalah laki-laki ya. Jadi persentase yang paling banyak petani perempuan itu ada di NTB ya, hampir mendekati 19% atau mungkin sekitar 20% itu yang paling gede ada di NTB. Kemudian dari sisi tingkat pendidikan memang ini juga kita sadari baik di Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, petani kita memang masih mayoritas tamat SD ya. Jadi ini juga nanti akan bisa mengetahui terkait dengan program-program yang selama ini apakah memungkinkan bahwa akan mencoba menarik petani-petani milenial itu sebanyak 1 juta, mungkin saya nggak tahu ukurannya apakah 1 juta atau 500.000 per tahunnya, itu yang saya dengar dari program-program Kementerian Pertanian. Tapi dengan di 3 provinsi ini kelihatannya masih mayoritas petani kita ini hanya tamat SD ya gitu. Meskipun ada yang S2 ya, terutama di Jawa Barat ya. Jadi 0,33 ada petani yang S2. Nah, sehingga kalau kita bicara milenial tentunya petaninya masih muda ya, kemudian dengan dibekali dengan ilmu yang tentunya dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga gitu. Nah, kita belum definisikan petani milenial itu apakah hanya umur dan hanya umur saja atau umur dilengkapi dengan keterampilan ya. Keterampilan didekati dengan pendidikan ini. Jadi nanti bisa kita cross-check-kan umurnya berapa, kemudian pendidikannya apa, sehingga bisa menentukan petani milenial. Tapi sementara petani milenial ya mereka yang petani yang lahir di tahun 90-an ya barangkali ya, itu sebagai indikasi awal. Kami belum, tapi dari situasi nanti bisa sementara kita akan bisa melihat berapa jumlah petani. Tapi dari sisi ini mayoritas itu di Jawa Barat SD, tetapi yang kita tetap seperti halnya juga di NTB itu kondisinya relatif lebih bagus ya, karena petani mereka di sana di NTB rata-rata atau kebanyakan itu adalah lulusan SMA ya. Tetapi kalau yang sudah mencapai S2 ke atas itu ada di Jawa Barat ya. Nah, kemudian ini status kemerdekaan dari petani tadi, kita cukup berbangga sebetulnya, cukup yakin bahwa secara nasional 3 provinsi ini adalah
hampir 61% petani itu memiliki lahan pertaniannya itu dengan dokumen resmi. Jadi aman lah kalau memang mau menjual dan sebagainya. Tetapi sebagian masih ada yang hanya dokumen dimiliki tapi dokumen nggak resmi ya, atau mungkin hanya kiri dengan perjanjian tertulis ya. Nah ini perjanjian tertulis juga kita tahu sekarang ini banyak petani yang melakukan petani penggarap di lahan-lahan kehutanan yang status sebagai perhutanan sosial. Barangkali itu ya nanti bisa menambahkan ini, kita bisa melihat bagaimana tingkat perhutanan sosial yang digunakan oleh petani-petani itu dari sisi status kepemilikan lahan. Tetapi juga ada petani-petani kita memang yang paling riskan adalah ada petani yang mengelola tanpa izin. Jadi ya suatu kalau pemiliknya menggunakan dia akan tergusur ya. Jadi kalau petaninya yang pemilik lahannya baik mungkin ditunggu sampai dengan panen. Tapi kadang-kadang ya nggak amannya memang dia suka-suka pemiliknya untuk melakukan itu sebetulnya. Ya, gitu. Nah, kemudian dari sisi lahan memang kalau di Jawa Barat paling banyak lahannya adalah lahan semi permanen ya, atau mungkin kita tempatkan nanti kita ganti semi teknis ya misalnya ya. Tetapi di Jawa Timur dan NTB mayoritas lahannya ada di lahan irigasi teknis ya. Nanti akan kita rubah menjadi irigasi teknis dan non teknis ya. Jadi di NTB di Jawa Timur itu dan NTB itu mayoritas lahannya irigasi teknis, tetapi ada beberapa petani yang memang lahannya di lahan non irigasi ya. Jadi yang paling banyak juga di Jawa Barat lahannya adalah lahan yang digunakan bukan merupakan lahan non irigasi ya. Jadi yang paling sedikit menggunakan di lahan non irigasi adalah di Jawa Timur ya, gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan ini adalah kesimpulan dari CSDGs tadi, kemudian nanti akan sebagai perbaikan di pelaksanaan akrisitasi 2021 ini. Jadi perlu adanya identifikasi dari kepemilikan lahan yang bersifat informal, nanti akan kita perbaiki. Kemudian kita akan melakukan penyederhanaan hitam rincian yang saat ini nggak ada. Jadi kita akan tempatkan nanti rincian SHM ya, SHGB, SHP, kiri dan sebagainya ya. Itu tapi sebetulnya Sitasi masih dapat indikator penting lain, yang pokok lain yang nanti akan kita tampilkan di buku 2 dari hasil ini ya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jadi Akris SDGs ini juga sudah ada channel YouTube-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengakses ini ya, Akris SDGs, dan kemudian juga ada di Twitter juga progresnya Sitasi 2001 dan juga di Facebook juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengakses update dari kemajuan dari Akris ini ke sana. Juga nanti publikasi tadi ditampilkan di WPPS. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.